Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Udah pada sarapan belum nih? Sudah, alhamdulillah. Ya, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Ketuanya siapa nih? Yuk dipimpin doanya dulu. Jadi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu agar pelajaran kita berjalan dengan lancar ya anak-anak. Alhamdulillah doa selesai. Jadi anak-anak udah siap untuk belajar belum? Alhamdulillah sudah siap ya. Jadi kita mulai pembelajaran ini dengan semangat ya anak-anak. Pelajaran kita hari ini matematika ya anak-anak. Sekarang buku cetaknya dikeluarin dulu. Anak-anak udah tahu belum tentang matematika itu apa? Pembelajaran matematika itu apa? Jadi, matematika di sekolah dasar itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang pola, hubungan, dan keteraturan yang digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah sehari-hari. Melalui kegiatan berhitung, mengukur, mengenal bentuk-bentuk geometri, dan serta menganalisis data. Jadi tujuan pembelajaran matematika di tingkat dasar itu ada 4. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir logis, sistematis, kritis, dan kreatif ya. Yang kedua itu menumbuhkan rasa ingin tahu atau sikap teliti. Ya, selanjutnya yang ketiga memberi dasar untuk memahami konsep-konsep matematika yang lebih tinggi. Ya, yang terakhir itu ada membekali siswa dengan kemampuan memecahkan masalah secara mandiri. Itu tujuan dari matematika di sekolah dasar ya. Selanjutnya lagi topik yang dibahas biasanya ya di sekolah dasar. Yang pertama itu ada bilangan. Bilangan atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Yang kedua itu pengukuran. Pengukuran itu atau panjang, berat, dan waktu. Yang ketiga itu geometri. Yang keempat statistika dasar. Yang kelima pecahan atau desimal. Jadi gimana anak-anak, udah paham atau belum? Coba kalau yang belum paham boleh ditanyakan ke ibu ya. Oh, sudah paham semua, alhamdulillah. Sekarang ibu kasih contohnya ya. Ini yang penjumlahan dulu. Yang pertama contohnya itu ibu membeli 3 buah nangka di pasar dan ayah membeli 2 buah lagi. Ya anak-anak. Jadi berapa jumlah buah nangka yang dibeli ibu dan ayah? Tadi ibu membeli 3 buah. Ayah membeli 2 buah. Jadi totalnya itu berapa? Itu kan penjumlahan. Jadi ditambah 3 tambah 2. Jadi 5 buah nangka. Gitu ya anak-anak. Contoh yang kedua itu pengurangan. Contohnya, di kebun ada 10 buah nangka yang matang, 4 buah sudah dipetik. Di kebun ada 10 buah nangka yang matang dan 4 buah sudah dipetik. Berapa buah nangka yang masih di pohon? Jadi kan tadi di pohon ada 10 buah nangka tuh. Ada 10 buah nangka. Yang 4 buah nangka itu udah dipetik. Jadi totalnya itu masih berapa ini? Ayo anak-anak dihitung yuk. Iya, totalnya itu masih 6 buah nangka yang ada di pohonnya. Itu contoh soal pengurangan ya. Tadi yang di atas contoh soal penjumlahan, yang pertama tadi, yang kedua itu contoh soal pengurangan. Selanjutnya lagi ada contoh soal perkalian ya. Nih aku bacakan contoh soalnya. Setiap keranjang berisi 5 buah nangka.
Jika ada 4 keranjang, berapa total buah nangka semuanya? Aku ulangi ya. Setiap keranjang berisi 5 buah nangka. Jika ada 4 keranjang, berapa total buah nangka semuanya? Jadi, satu keranjangnya itu 5 buah nangka. Jadi ada 4 keranjang. Jadi 5 kali 4 itu berapa? Ini satu keranjang, 2 keranjang, 3 keranjang, 4 keranjang. Totalnya itu berapa buah nangka? Jadi 5 kali 4 berapa anak-anak? Iya, betul sekali, 20 buah nangka ya. Jadi 5 kali 4 itu totalnya 20 buah nangka. Ya anak-anak, ini contoh yang ketiga, contoh yang perkalian. Jadi gimana anak-anak semua sudah paham dari perkalian, penjumlahan, habis itu pengurangan. Kalau sudah paham semua, nanti ibu kasih soal ya, buat dikerjain di sini. Ya anak-anak, ditulis soalnya ya. Contoh soal yang pertama itu contoh soal penjumlahan dulu ya. Ani memiliki 12 buah nangka kecil dan 8 buah nangka besar. Berapa total buah nangka yang dimiliki Ani? Itu contoh soal yang itu soal, maksudnya soal buat anak-anak gitu ya. Soal penjumlahan yang pertama. Soal yang kedua itu pengurangan ya. Soalnya itu Dika membawa 15 buah nangka dari kebun. Ia memberi 6 buah kepada temannya. Berapa buah nangka yang tersisa? Aku ulangi ya. Dika membawa 15 buah nangka dari kebun. Ia memberi 6 buah kepada temannya. Berapa buah nangka yang tersisa? Itu itu soal yang kedua, soal tentang pengurangan ya. Selanjutnya lagi soal perkalian. Soalnya itu setiap pohon nangka memiliki 3 buah dan 5 pohon ada 5 pohon. Berapa total buah nangka yang ada di kebun? Ulangi lagi ya. Setiap pohon nangka memiliki 3 buah. Ada 5 pohon. Berapa total buah nangka yang ada di kebun? Itu ya. Ada 1, 2, 3. Ada 3 soal. Kalian kerjakan ya terlebih dahulu. Nanti kalau sudah boleh dibawa ke depan, ibu saya koreksi, habis itu kasih nilai ya. Ibu kasih nilai ya. Semuanya sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai ya. Jadi kalau udah selesai pelajaran ini ibu akhiri dengan membaca Alhamdulillah Rabbil alamin. Ya nanti anak-anak kalau masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan kepada ibu guru pas ketemu atau kontak di WA gitu ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri. Assalamualaikum.